ikhlas, rezekinya halal, diperkuat dengan apa? Dengan doa. Oke? Nah, yang keempat apa jemaah sekalian? Tolong buat kita orang tua ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, suka terjadi perceraian, rumah tangga anak-anak kita gak tahan karena kita terlalu banyak ikut-ikut, terlalu intervensi. Halo, terutama yang kepala 5 ya, ibu-ibu yang kepala 5 yang sudah punya mantu, tolong biarkan anak kita mengelola rumah tangganya biar dia cerdas, sebagaimana kita dulu pengalaman begitu. Ojo ikut-ikut, jangan ikut-ikut. Bahkan kalau bisa ibu, ketika tahu ada masalah serius, ibu harus bela mati-matian mantu ibu. Jangan bela anak kita. Besan juga begitu. Besan kita bela mati-matian anak kita. Kita bela mantu, besan bela anak kita. Nyambung ibu-ibu sekalian. Jangan ikut-ikut. Hatta anak kita juga bermasalah sampai terkait dengan masalah fisik, diam. Rangkul mereka semua ibu sekalian gitu. Loh Pak, saya punya anak tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu Lutfiah dan Ibu Naimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dipertemukan untuk duduk bersama dalam rangka peresmian sekolah ibu muda, khususnya di Kabupaten Kota Mojokerto ini. Ini karunia besar. Ini menunjukkan betapa kita ini sangat memperhatikan masalah keluarga. Saya melihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, kalau kita bicara sukses hidup itu, kalau kita kaum laki-laki itu bukan sukses syughul, bukan sukses bekerja, punya perusahaan, punya pabrik, yaitu salah satu. Tapi sukses yang sebenarnya itulah di saat kita mampu menjadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan tolong difahami, orang kalau sudah berkeluarga
sebenarnya kita ini sedang menyempurnakan separuh agama. Tidak main-main. Jadi kalau masih bujang, belum berkeluarga, tidak jelas itu kualitas agamanya. Apakah 1/8, 1/4, 1/6, wallahu alam. Tapi kalau orang sudah berkeluarga, punya suami, ibu, bapak punya istri, sudah jelas itu. Separuh agama kita sempurna. Tinggal kita menyempurnakan separuh agama berikutnya, kata Nabi. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Insyaallah kalau suami istri ini punya visi dan misi yang jelas, apa tujuan pernikahan ini, mau kemana arah pernikahan ini, insyaallah lebih gampang lagi untuk menyempurnakan separuh agama berikutnya. Inilah masalahnya dan tantangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat kita berbicara masalah keluarga, sebenarnya kita sedang berbicara diri kita sendiri. Siapa saya ini? Ini kebetulan di depan saya ada ibunya Nana, dan saya ceplas-ceplos saja, biar nanti kalau saya keliru di rumah biar dicewer sama dia. Ya. Orang kalau sudah berkeluarga, kita sedang berbicara kita, siapa kita ini? Sudahkah yang namanya Muhammad bin Saleh Dirham ini menjadi laki-laki yang qawwam? Jadi panutan tidak buat istrinya, dibanggakan tidak buat anak-anaknya. Karena ini masih, kalau belum terjawab, ya susah kita berbicara masalah keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, ibu perlu bertanya pula, ibu-ibu khususnya, kalau suami sudah jelas bisa ada jawabannya, siapa saya ini? Sudahkah saya ini menjadi ibu panutan, tempat curhatnya anak-anak saya, tempat menyenangkannya suami saya? Sebab sekarang ini banyak suami nggak betah di rumah, ya, betahnya di kafe, betahnya di mall, bahkan betahnya di pabrik. Mau pulang ke rumah, tidak ada senyum dari ibu. Ayo nanti kita bahas masalah ini. Oke? Kalau sudah jelas siapa kita, siapa istri kita, ini juga harus ada bahasa yang kompak di antara kita berdua. Bagaimana misi dan visi kita mendidik anak ini? Ini saya punya kajian, Bapak, di Masjid Al-Irsyad, namanya membedah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini kajian sudah berjalan hampir 3 tahun sekarang. Dan biasanya rata-rata perlu waktu 6-7 tahun, itu pun tiap pekan. Sementara saya sekarang cuma 1 jam saja. Ya, bagaimana mendidik anak yang ideal, bagaimana mengawal anak yang ideal. Ada proses-proses tarbiyah, pola pendidikan, tanggung jawab yang harus kita pahami bersama itu. Nah, ini harus ada kejelasan di antara suami dan istri. Ya, oke. Jadi bicara keluarga, bicara kita. Bicara keluarga, bicara istri. Bicara keluarga, bicara anak. Bicara anak. Bicara keluarga, mohon maaf, bicara orang tua dan mertua kita juga. Sebab betapa banyak terganggu keluarga kita karena orang tua kita dan karena mertua kita. Nah, ibu-ibu yang tua-tua ini ya, mohon maaf, mudah-mudahan nanti ini menjadi pencerahan buat kita. Apa peran kita ketika kita sudah punya mantu? Kebetulan saya sudah punya mantu 3, Ibu. Ya. Apa andil kita? Apa peran kita? Ya. Kemudian bicara keluarga, bicara apa lagi nih? Bicara pembantu. Pembantu, karena pembantu ini juga punya peran yang luar biasa. Apalagi ibu sibuk, bapaknya juga sibuk, terus pembantunya tidak paham agama, pembantunya tidak pakai hijab, celananya jin ketat, hobinya dangdutan. Wah, sempurna sudah. Disekolahkan sekolah Al-Irsyad, full day school, pulang-pulang lihat pembantu berubah lagi jemaah sekalian. Ini panjang pembicaraan masalah keluarga jemaah sekalian. Makanya tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu Naimah tadi di surat At-Tahrim ayat 6 itu luar biasa, itu pukulan telak buat kita sebenarnya, Pak.
teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan dalam surat namanya At-Tahrim. Surat pengharaman. Dan pada ayat pertama surat itu langsung Allah memberikan teguran, berkomunikasi langsung dengan Nabi kita. Ini sekaligus Bapak Ibu biar kita sadar bahwa orang berkeluarga itu pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah lagi juga tidak enak juga Pak. Orang berkeluarga pasti ada problematikanya. Jangankan kita, Rasulullah juga ada problematikanya. Salah satunya sampai ada surat namanya surat At-Tahrim ini. Itu ayat pertamanya ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Wahai Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Apakah engkau manut mau ikut maunya istri-istrimu itu? Bu, hati-hati loh Bu ya. Jangan sering memprovokasi suami. Nanti suami bisa menghalalkan segala cara loh itu. Nabi pun juga sempat ditegur oleh Allah. Apa ini? Ayat ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu turun ketika putra beliau yang namanya Ibrahim alaihissalam dari Maria Al-Qibtiyah itu waktu bayi meninggal dunia. Dan saat itu juga berbarengan terjadi gerhana matahari total. Ya, ini banyak pelajaran sebenarnya kalau saya bahas masalah ini. Tapi yang jelas kaitannya dengan ayat ini, kemudian Nabi berlama-lama di rumahnya Maria ini. Kenapa berlama-lama? Ingin menghibur, maklum istrinya baru melahirkan, kemudian anaknya meninggal, kan wajar Nabi agak lama sedikit. Itu cemburu yang namanya Aisyah ibu kita radhiyallahu anha. Aisyah kemudian memprovokasi, tidak boleh kita bilang provokasi ya. Aisyah saking cintanya sama Nabi, dia mencoba Pak berkolaborasi dengan istri yang lain, dengan madu yang lain, dengan Hafsah, bisa mewarnai Ummu Salamah juga Pak, bisa mewarnai Zainab, bisa mewarnai Maimunah. Luar biasa ini, sampai kompak nanti kalau Nabi datang menemui kita, katakan saja mulutnya bau, supaya dia nggak lama-lama di rumahnya siapa? Maria itu. Coba lihat, luar biasa ini Bu. Ada masalah, tapi karena Nabi ya langsung yang menegur langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ada wahyu lagi masalahnya kita nih Pak. Ya, tapi wahyunya sudah ada di hadapan kita, Al-Qur'an. Lengkap ketika berbicara masalah keluarga, sempurna sudah masalah ini jemaah sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi begitu Nabi datang ke rumahnya Aisyah? Bau apa ini ya Rasulullah? Tidak sebagaimana biasa mulutmu seperti ini gitu. Kata Nabi, enggak, aku tidak makan apa-apa. Aku cuma tadi minum madu di rumahnya siapa? Maria gitu. Ah, masa? Nabi tadinya curiga Pak. Ini lagi cemburu siapa? Aisyah. Datang ke Hafsah juga begitu persis bahasanya. Tumben tidak sebagaimana biasanya ya Rasulullah, ada apa? Kok baru seperti ini gitu? Aku tidak makan apa-apa kecuali minum madu. Sampai kok semua begitu Ibu. Saat itu Nabi mengatakan, mulai saat ini aku haramkan diriku minum apa? Minum madu. Turun ayat Pak. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu lak? Artinya apa Bapak Ibu? Dalam keluarga ini pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kita mengelola masalah. Saya selalu mengatakan, ayo jadikan masalah dalam keluarga itu sebagai peluang beramal saleh bagi kita. Pandai-pandailah mengelola masalah. Dan insya Allah ketika ada masalah, Allah faham betul kita sanggup mengelola masalah itu. Dan lagian dengan adanya masalah Bapak Ibu membuat kita cerdas, membuat kita tidak cepat pikun. Mohon maaf, saya mau nanya sama ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ya. Kalau ibu punya suami, Masya Allah, suaminya gagah, ganteng, penghasilan setiap bulan di atas 50 juta, umpamanya ibu ya, contoh. Amin Bu, amin. Kuatkan aminnya ini di pengajian Ibu, malaikat mengamini kita ini.
Contoh ini Bu, di atas 50 juta namanya gitu Bu ya. Tidak pernah sakit, anaknya sehat-sehat semua, ganteng-ganteng, ayu-ayu, ranking terus di sekolahnya, tidak pernah sakit Bu. Terus lancar semua urusan, mertua setiap datang senyum, bawa buah, bawa ini. Tidak lama-lama juga di rumah ibu, paling setengah hari pulang. Nanti 2 pekan berikutnya datang lagi. Kira-kira begitu senang gak Ibu? Waduh, senangnya luar biasa. Tapi mohon maaf ya, kalau tidak ada tantangan, ibu nanti ada sedikit masalah, stres. Karena terbiasa enak hidup itu. Tapi justru seninya kita berkeluarga itu Ibu, ada kesalahpahaman dengan suami. Kenapa suami kok begini? Kan berpikir kita kan. Ini maksud saya Bu, masalah dijadikan peluang beramal saleh. Suami juga begitu. Tumben ibunya anak-anak istriku begini gitu. Kita berpikir. Tapi kalau enak terus tidak ada masalah, tumpul, cepat pikun kita nanti Bu. Ada problem sedikit, kaget kita ini. Nah enak Bu. Justru ketika ada masalah, anak yang sakit. Kadang-kadang saya dengan Mariam ini, istri saya, sekarang masanya udah selesai Bu, karena saya sudah nikah 30 berapa tahun ya? 31 tahun ya, 32 tahun Pak. Iya 32 tahun, Masya Allah. Ya sudah masuk ke marhalah rahmah sekarang Pak. Mawaddah sudah kita lewati, marhalah rahmah gitu. Kalau tukaran-tukaran masuk 3 kanan, keluar 3 kiri Pak. Iya betul, sudah selesai jemaah sekalian. Tapi sekarang masalahnya muncul lagi lewat cucu. Cucu sekarang gimana mensikapi cucu? Kalau saya pendekatan tarbiyah, maklum biasa ngaji kitab tarbiyahul aulad ya, udah pengalaman masa lalu ya. Alangkah indahnya kalau dulu ketika saya mendidik anak sebagaimana sadarnya saya saat ini Pak, ngomong sama anak. Kalau ini lagi gemes-gemesnya ngelihat cucu digigit, akhirnya nangis gitu, akhirnya lebih dekat kepada kita, pada saya secara pribadi. Kenapa? Terjebak debat Pak, jangan dikasari anak, aku udah kuat aku. Akhirnya ya itu setelah itu selesai. Masalahnya di situ sekarang jemaah sekalian. Pasti ada masalah Pak. Saya sampai jadi teringat Bapak Ibu, bahasa orang kalau sudah berkeluarga itu kata, ini yang ngomong ibu saya sendiri dengan keawamannya Pak. Masih ingat saya ketika di SMA dulu. Nanti mat, kalau sudah besar itu punya keluarga, tahu rasanya bagaimana capeknya jadi orang tua dalam berkeluarga itu. Nanti akan mengalami 3 capek katanya itu. Ya, kalau dengan urusan anak 3 capek. Yang pertama itu capek mulut. Itu biasanya Pak, ya anak-anak seperti ini masih 3 tahun balita ya, sampai anak sebelum masuk SD Pak. Awas, hati-hati. Ini mulut ngajari terus ya. Enggak bosan-bosan di mulut Pak. Nanti setelah itu anak mulai SD sampai masa puber. Ya, masa puber. Itu namanya sampai, kalau saya bukan hanya sampai masa sebelum nikah, namanya capek pikiran. Setelah capek mulut, capek apa? Capek pikiran. Saya tinggal satu anak Bu yang buat pikiran saya sekarang jemaah sekalian. Ya, ini kalau biasanya pulang kuliah jam 8 sudah di rumah, tiba-tiba jam 11 belum pulang. Apa enggak kepikiran kita Pak? Ya walaupun anak saya semuanya 4-4-nya laki-laki, kepikiran terus gitu. Kemana ini? Pernah sampai pulangnya jam 1 dini hari Pak baru pulang. Di kampusnya Pak. Ternyata ketiduran di labnya jemaah sekalian gitu. Kepikiran kita Pak. Nanti masih ada lagi capek, setelah capek pikiran, capek apa? Itu biasanya anak kalau sudah berkeluarga Pak, bawa anaknya orang lain, kawin sama orang lain. Saya berhadapan dengan besan Pak, yang kulturnya, karakternya, tabiatnya, cara gaya hidupnya berbeda dengan kebiasaan kita. Terus anak kita bawa anaknya orang gitu. Itu namanya capek perasaan. Capek mulut sudah selesai, capek pikiran, terakhir capek perasaan. Ya opo ya anakku. Ya serba enak. Allahu Akbar. Nah, coba lihat apa yang dikatakan Ustaz dan Naimah tadi itu. Allahu Akbar.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Nar. Ini menarik Ibu. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau tidak punya iman kita tidak tersentuh untuk mendengarkan ayat ini. Ini panggilan kemuliaan. Tapi uniknya orang beriman kok diancam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum apa? Naro. Lalu apa ini? Kata para ulama, ini berarti ada Pak orang beriman nyemplung juga ke neraka. Di saat dia gagal urusan apa? Urusan keluarga. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari jilatan api neraka. Berarti kalau kita gagal dalam urusan keluarga ini, mohon maaf, bisa saja nyemplung Pak, mampir ke neraka. Walaupun dia orang beriman. Nah saudara, saya jadi merenung tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu. Kalau saya, berarti saya Pak, diri saya. Kalau ibu, ya diri ibu. Siapa saya? Itu yang saya katakan tadi Pak, siapa saya ini? Kalau dalam bahasa surat An-Nisa, saya ini seharusnya Pak, di tengah-tengah keluarga itu berlakulah kaidah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu laki-laki. Seorang suami itu harus menjadi qawwam. Bukan qaim Pak, tapi qawwam, ada isim mubalaghah. Harus menjadi pelopor, penopang, murabbi, pengayom, pendidik kepada keluarganya jemaah sekalian. Kenapa dikatakan qawwam? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu, saya berharap sebenarnya seminar ini Pak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya enggak nyampe 1/10-nya ini jemaah sekalian. Ya, harus berimbang memang Pak. Qawwam apa qawwam itu? Ibu bapak sekalian, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu harus punya nilai tambah Pak, nilai lebih dibandingkan dengan istrinya. Dari sisi iman, akidah dan tauhidnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kekuatan fisiknya, dari sisi kecerdasannya. Mohon maaf, ini baru dikatakan qawwam. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Halo? Ini laki-laki, Pak. Loh, Ustaz, bagaimana kalau laki-laki laki-laki saya tidak seperti itu? Ayo Ibu, posisikan Ibu untuk mengkawamkan suami Ibu. Apalagi kita sudah punya anak gitu. Ya. Kalau kemudian tidak sesuai dengan kriteria ini, ayo kawal Bu, jadikan peluang amal saleh untuk mengkawamkan suami. Kan ini pengajian banyak ibu-ibu. Kawamkan suami Ibu. Cerdaskan suami Ibu, sehatkan suami Ibu. Kuatkan akhlak dan iman suami Ibu. Kuatkan ibadah suami Ibu. Jangan dibolak-balik. Ya Pak ya. Qawwam 'ala nisa. Qawwam itu harus punya nilai lebih laki-laki itu. Jangan sama dengan istri Pak. Sama sampean tidak berimbang nanti berumah tangga. Tetap karena kita sebagai pelopor di sini, sebagai keqawwaman di sini jemaah, letaknya jemaah sekalian. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Baru kemudian tambah oleh Allah wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang kalian nafkahkan dari sebagian hartanya. Jadi urusan nafkah ibu sekut aja. Apa sekut Bu? Ibu merem saja. Urusan belanja, sandang pangan, urusan siapa? Rijal, Pak. Dan sampai harus bangga, Pak. Laki-laki itu begitu. Siap mengawal ibunya Nana. Urusan dapur, urusan tempat tidur, urusan parfum, urusan bedak, urusan apa segala macam, kita Pak. Kawal semua jemaah sekalian itu Pak. Dan ibu minta, itu haknya ibu. Haknya ibu. Nah dari situ langsung ayatnya apa? Fassalihatu apa? Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kalau sudah demikian maka insyaallah Pak dipertemukan oleh Allah itu jemaah sekalian. Wanita yang salihah. Siapa salihah di situ? Qanitat. Apa qanitat?
dzakirat, abidat. Wanita yang suka zikir, wanita yang suka ibadah, yang ketaatannya luar biasa, jamaah sekalian. Bu, saya buka rahasia sama ibu. Tidak ada yang paling menyenangkan bagi setiap suami manakala ngelihat istrinya itu megang Quran. Adem itu ibu. Apalagi ibu tahajudnya bangun duluan, sebelum subuh bangun duluan. Tenang kita ini ibu. Setiap saat angkat tangannya, doanya itu ngalir dari lisan ibu untuk kemudian mengatakan hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika ibu bilang min azwajina, bayangkan wajah suami ibu. Jangan suaminya orang bu ya, suami ibu. Selesai masalah ibu. Itu makna qanitat, dzakirat, abidat. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, terus menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya. Ini harga diri saya, ini milik mutlak suami saya. Saya tidak mau keluar kecuali dapat izin dari suami saya. Membanggakan bu, mau kemana saja, mau ke alis, hatta ke pengajian begini loh ibu. Ibu datang ke pengajian begini, kalau ibu tidak dapat ridha dari suami, tidak barokah keberadaan ibu di sini. Saya berani bersumpah ini, Bu. Demi Allah, ibu datang ke tempat ini pagi ini, kemudian ibu tidak dapat izin dari suami. Saya kok tidak yakin pulang dari sini kita semakin harmoni dengan suaminya, maaf sekalian. Hafizat dijaga betul. Nah, kalau dua ini sudah ada, qu anfusakum, baru setelah itu bicara wa ahlikum. Wa ahlikum, keluargamu. Siapa keluarga di sini jemaah sekalian? Kalau saya, keluarga saya, Maryam ini istri saya. Ini Maryam ibu diserahkan sama abahnya kepada saya ketika dia berumur 22 tahun, dinikahi oleh saya. Itu perwaliannya ada di pundak saya. Saya punya tanggung jawab. Surga dan nerakanya dia setelah nikah akad itu saya punya tanggung jawab. Bukan abahnya lagi, bukan uminya lagi. Betul itu. Ibu juga kawal suami, tentang kekawalan suami yang kayak gitu. Saling melengkapi. Itu keluarga, Pak. Kompak, suami istri kompak. Satu bahasa dalam urusan rumah tangga. Misinya jelas. Karena dia yakin saya ketika berkeluarga ini 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Pak. Dan saya menikmati betul urusan rumah tangga ini ya, Mas sekalian. Saya tidak bisa, coba ini silakan tanya sama ibunya. Saya tidak bisa lebih. Ya biasalah namanya tukar hatta ustaz. Ini ustazah juga Bapak Ibu. Ya ustazah juga. Ada kesalahpahaman tukaran kadang-kadangnya. Ya. Kalau pas lagi serius betul dulu masih umur kita 30-an, saya masih ingat 30-an, 40-an, itu panas betul, bisa 2 hari tidak tegur sapa, Pak. Betul, Pak. Sama-sama punya dalil masalahnya, Pak. Dia berdalil, saya juga berdalil. Luar biasa. Tapi masuk hari ketiga, masuk hari keempat, Pak, malam keempat, saya harus tahu diri. Ini saya harus ngalah, walaupun saya merasa benar, Pak. Ya, ini sudah masuk hari keempat. Kata Nabi, la yahilu limri'in ayyahjura akha fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Haram hukumnya. Apalagi ini istri sendiri, Pak. Suami ibu sendiri. Terus kok bisa sampai 1 minggu? Sampai 10 hari, sampai 1 bulan. Apa enggak takut setan masuk di situ, jamaah sekalian? Terus bayangkan anak kecil-kecil, biasanya kita akrab, dilihat kenapa Umi kok tidak melayani Abi, kok tidak sebagaimana biasanya. Abi juga begitu. Manggil salam tidak lihat Umi lagi, tapi yang dilihat cuma aku saja. Itu terekam oleh anak, Pak. Direkam oleh anak kita, Pak. Ketegangan kita yang lebih dari 3 hari itu dilihat oleh anak kita, Pak. Kenapa Nabi ngasih waktu 3 hari? Karena Nabi memahami betul, Pak, tentang kejiwaan manusia ini, Pak. Tentang kita ini, Pak. Diberi keleluasaan 3 hari, maksimal 3 hari dengan orang lain. Kalau dengan keluarga, Pak, kalau bisa jangan lebih, Pak. Setan masuk nanti, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum
wa ahlikum. Nah, kalau sudah kompak begini Bapak Ibu, insya Allah sampean nanti ngurus yang di bawah lebih indah lagi Pak. Ngurus siapa? Ngurus anak-anak kita. Anak-anak ya. Aduh Ibu, coba lihat Bu. Anak-anak ini Bu. Allahu Akbar. Sampean kalau bisa menikmati anak, ngawal anak dari kecil sampai antarkan nikah Pak, insya Allah sampai tua tidak akan pikun. Karena biasanya itu masing-masing anak punya karakter watak yang berbeda-beda ya. Saya bicara diri sendiri Pak. Saya punya anak 4, yang satu halus Pak, tidak bisa dibentak. Dibentak nangis, terus menyendiri, bahaya nih Pak. Yang nomor 2 ini super supel, top. Saya di rumah dulu Pak, kalau ada tamu di rumah tidak ada saya, ada yang nomor 2 aman Pak. Itu kalau ada tamu care. Ami mau minum apa? Nawar Pak. Air putih itu luar biasa Pak, supel. Yang nomor 1 ini Pak luar biasa, kutu buku. Yang nomor 2 biasa-biasa saja Pak, tapi komunikasi sama orang luar biasa. Yang nomor 3 Pak jenius tapi cuek sama orang. Yang nomor 4 childish, maklum anaknya ibunya, paling kecil. Jamaah sekalian, kan berarti kita mensikapi setiap hari kita berkomunikasi dengan 4 macam orang anak yang karakternya berbeda-beda. Itu sebuah kecerdasan tersendiri loh Ibu. Dan harus sampean tahu dengan siapa sampean berbicara. Berbicara dengan anak pertama begini gayanya. Sekarang paling enak Pak, kalau bicara anak pertama ngasih isyarat saja sudah nyambung ya Mas sekalian. Tidak perlu sampai keluar apa? Keluar urat di sini Pak. Tapi dengan anak yang kedua Pak harus duduk. Gini loh ya, gini. Dijelaskan Pak, baru nyambung ya Mas sekalian gitu. Tapi jangan kita kemudian ngomong pada anak kedua kepada anak pertama Pak, tersinggung dia. Saya jadi teringat dulu Ibu, katanya di Jember itu ada Ustaz apa namanya Pak, anak yang katanya 20 berapa Pak? 22 atau berapa? Satu ibu itu ya. Hah? Bondowoso, berapa anaknya? Hah? 28 anaknya. Satu biang ya. Ustaz Zain Bauzir ya. Bayangkan itu. Saya dengar katanya dia dan ibunya itu tidak pikun sampai tua Pak. Karena terbiasa ngurus apa? Anak di depan kita jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Dia punya visi yang jelas bagaimana berumah tangga itu jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah anak ini yang kemudian menjadi problem kita semua saat ini. Ya. Kadang-kadang banyak ketahanan rumah tangga ini justru munculnya masalahnya di bab anak ini. Kita tahu kan, anak itu dalam bahasa Al-Quran ada 4 macam. Ada anak yang qurratu ain. Mudah-mudahan anak kita semuanya qurratu ain ya. Ya. Apapun bentuknya. Begini Bu, sebelum saya kemana-mana ya, tolong kaplingkan di benak kita semua Bapak. Allah ketika memberikan kepada kita anak, ya, ketika Allah karuniakan kepada ibu anak, Allah sangat faham betul bahwa sampean kita ini berdua dengan ibu, dengan istri, dengan suami sanggup untuk memikul dan membesarkan mereka. Kalau tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih anak sama kita. Tolong ini digarisbawahi ya. Dan ingat, anak itu pilihan Allah. Anak itu pilihan Allah. Ada guru biologi di sini ya. Ini air Pak, air yang saya tumpahkan ke rahim istri saya, itu kan ratusan ribu sel ya. Ada yang mengatakan jutaan sel. Terbuang semua tinggal satu, itulah anak kita. Berarti yang satu itu pilihannya siapa? Pilihannya siapa? Tolong terima itu. Apapun bentuknya, apapun tampilannya, apapun hasilnya, mau nakal, tidak nakal, mau autis, tidak autis, mau ganteng, tidak ganteng, mau cantik, itu titipan Allah, pilihan Allah. Dan Allah faham betul bahwa kita sanggup untuk membesarkan mereka. Tolong ini digarisbawahi, penting bab seperti ini Ibu sekalian gitu. Sehingga kita tidak jadi beban kepada anak itu. Ini amanahnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah memilih kepada saya anak saat ini. Nanti dapat beberapa tahun, 2 tahun, hamil lagi. Allah pilih lagi. Apakah laki-laki, apakah perempuan, ya, dan lain sebagainya. Kadang putih, kadang sawo matang, kadang agak hitam sedikit. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jalani. Dan kita berharap insya Allah ibu, kalau kita sevisi satu sama lain, suami dan istri ini, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang qurratu ain. Paling tidak di bawahnya ada anak menjadi zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan. Anak jadi apa? Jadi perhiasan. Al malu wal banuna apa? Zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi pada setiap manusia itu cinta kepada anak. Itu perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini. Ibu kalau bicara perhiasan, ibu lebih nyambung ya. Mohon maaf ibu ya. Ibu kalau punya emas, gelang, atau apa? Atau kalung, atau cincin. Perhiasan bu ya. Udahlah, semua perwanita suka perhiasan. Saya mohon maaf, sekaligus saya mengulangi lagi, mohon maaf saya kepada ibunya Nana. Saya 4 tahun nikah pak, tidak pernah belikan emas. Karena kebetulan saya tidak cocok, tidak senang pula melihat perempuan terlalu banyak perhiasan. Tapi lama-kelamaan setelah saya mengkaji pak kitab Tarbiyatul Aulad tentang al-liqa' bainaz zawjain, memang fitrah wanita itu berdandan pak, berhias. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubina wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Disebut oleh Allah, setiap wanita itu suka perhiasan memang jemaah sekalian. Makanya jangan kaget pak kalau tiap tahun minta baju baru ya. Minta baju baru, minta perhiasan baru. Itu fitrahnya begitu memang gitu. Dan saya alhamdulillah setiap umrah selalu dapat oleh-oleh, kalau enggak gelang ya cincin. Senyum-senyum itu pak, biasanya kayak gitu. Semua wanita begitu. Tidak ada wanita yang tidak seperti itu jemaah sekalian gitu. Tapi maaf, berapa lama sampai bisa menikmati perhiasan itu? Setahun? 2 tahun? Halo? Paling lama 5 tahun ya. Nanti ada model baru, noleh lagi sampean. Ada yang baru gitu. Iya kan? Kadang-kadang emasnya pak tukar tambah, minta yang lebih baru lagi gitu. Itu perhiasan. Anak juga begitu ibu. Ibu harus paham betul tentang hiasan anak buat kita. Biasanya sih kalau masih bayi sampai umur 3 tahun, 4 tahun itu hiasan semua pak. Menyenangkan semuanya. Sampai anak umur 4 tahun pak, menyenangkan semuanya pak. Ngomongnya, cadelnya, kemudian aduh luar biasa tidurnya, hatta tidur setengah main pak, liuran sampai tidak jijik tidak apa, dipipisin nikmat semua pak, hiasan, anget ya. Tapi kalau anak sudah SD terus pipis di depan sampean, kira-kira gimana pak? Beda lagi. Berarti sampean harus tahu pak, tahapan demi tahapan bagaimana anak menjadi hiasan bagi kita. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam jemaah sekalian itu disebut pak, anak dari mulai lahir insya Allah sampai 4 tahun memang ini aslinya hiasan bagi kita. Semua nikmat pak. Anak siapa saja pak. Sampai ngelihat bayi seperti itu sampai umur 4 tahun menyenangkan semua jemaah sekalian. Tapi nanti sudah masuk SD pak, mulai kelihatan nakalnya ya. Aktifnya maksud saya jemaah sekalian gitu. Nah orang tua yang cerdas pak, tahu betul bagaimana ngelola kenakalan anak, keaktifan anak sampai jadi hiasan bagi kita. SD kelas 1 sampai puber jemaah sekalian. Ini ada ilmunya pak, bagaimana cara mengawal mereka untuk jadi perhiasan buat kita. Sekarang kan banyak, mohon maaf, ngeluh semuanya pak, anakku gitu. Ya, padahal sudah di sekolah bagus. Kalau di Surabaya pak dimasukkan sekolah-sekolah yang boarding school atau yang yang full day school dan lain sebagainya gitu. Kenapa kok sampai mesti tetap kayak gini? Karena orang tuanya pak tidak punya perhatian khusus bagaimana ngelola anak dengan benar. Makanya selalu saya menyampaikan bapak ibu dimanapun saya ada di kajian-kajian seperti ini, kalau kita udah bicara sukses itu bukan sukses pribadi lagi,
Tapi sukses itu manakala ibu, bapak bisa mengantarkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh. Itu butuh perhatian khusus bagi kita. Orang tua yang cerdas, orang tua yang sukses, itu 70-80% pikirannya di anak. Selama dia masih hidup. Kenapa? Ini adalah deposito saya di akhirat saya. Pak, orang tua yang fokus terus-menerus ngawal anak, perhatian sama anak, jemaah sekalian, Allahu Akbar. Biasanya Pak, dewasanya itu Pak, matang. Karena dia full menerima kasih sayang dari orang tuanya Pak, sempurna. Orang tuanya perhatian terus-menerus. Tahapan demi tahapannya jadi perhiasan bagi orang tuanya Pak. Sekarang kan banyak orang tua stres Pak gara-gara anak. Halo? Banyak orang tua stres gara-gara anak Pak. Ditambah lagi orang tuanya juga nggak paham bagaimana mendidik anak. Wis kacau semuanya Pak. Maka angka perceraian yang dikatakan oleh Ibu Naimah tadi itu menganga lebar. Setiap hari itu hampir 1000 lebih kasusnya jamaah sekalian. Tiap hari loh ini. Kenapa? Ya karena kita nggak punya visi yang misi yang jelas Pak. Dari kecil kita sudah salah mendidik anak jamaah sekalian. Sebagai orang tua Pak. Nggak ada komunikasi yang baik. Tidak menjadikan anak sebagai qurratu ain dan tidak menjadikan anak sebagai perhiasan pada semua tahapan kehidupannya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang kita takuti kalau kita sudah gagal masuk pada poin anak yang nomor 3. Apa itu? Fitnah. Anak jadi fitnah. Allahu Akbar. Ya sebenarnya jenengan kalau bisa ngelola fitnah Pak, ini peluang amal saleh bagi kita. Saya merasakan betul fitnah anak ini Pak, sebenarnya sepanjang kehidupan kita kalau kita salah. Tapi kalau kita bisa ngelola fitnah itu jadi peluang amal saleh bagi kita. Ya, mudah-mudahan semua anak kita anak-anak yang baik-baik semua ya, yang berwalidain, yang qurratu ain dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Tapi kita tidak tahu Pak. Ya mohon maaf, saya dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya anak Pak, tidak perlu saya sebut anak yang keberapa itu. Setiap hari Pak dipanggil sama sekolahan Pak. Minimal seminggu 2 kali Pak. Top, aktifnya top Pak. Yang mukul temannya, yang tukaran sama temannya, yang kemudian memecahkan kaca, yang kemudian dia sendiri giginya patah sampai sobek keningnya. Pokoknya tiap hari ada Pak. Itu fitnah Pak, fitnah. Kemudian sekolahnya juga di Alisat juga Ibu. Allahu Akbar. Pernah terakhir puncaknya itu Pak, yang saya betul-betul dada saya bergonjang sedikit, itu mukul satu angkatan Pak. Kelas 6 ini Pak, kelas 5 kelas 6 itu. Dipukul kena ulu hatinya Pak. Sampai tidak bisa nafas ini temannya Pak, masuk rumah sakit biru Pak. Kekurangan oksigen. Untung rumah sakit Alisat paham jamaah sekarang gitu. Dipanggil lagi Pak saya Pak. Anak Ustaz Drehem. Tapi saya paham betul Pak. Allah ketika ngasih anak yang seperti itu pasti ada hikmahnya Pak. Jalani saja. Nikmati saja. Arahkan terus menerus anak kita Pak. Imbangi dengan doa. Perbanyak kita berinfak dan bersedekah. Hati-hati rezeki yang kita dapatkan selama ini juga. Berikan yang terbaik buat anak kita. Dan sampai tidak boleh putus asa untuk kebaikan anak kita. Fitnah Pak. Fitnah. Akhirnya masuk rumah sakit, orang tuanya sudah gagah Pak. Sama ibunya. Mana? Ternyata ibunya Pak ikut aktif di pengajian saya juga Pak. Dan itu tidak tahu kalau anak saya, itu anak saya yang mukul Pak. Loh, tadinya bapaknya sudah siap Pak. Siap apa siap? Kalau kata orang Madura Pak, siap nembung kata orang Madura Pak. Siap apa namanya? Siap. Mau marah-marah sudah Pak. Begitu saya datang loh. Aneh Ustaz. Iya, saya yang salah saya bilang. Saya kurang perhatian sama anak saya. Saya terlalu sibuk ngurus umat, lupa untuk ngurus anak saya. Tak begitu kan saja Pak bahasa saya Pak. Oh enggak saat namanya anak kecil berubah gitu.
Nah, ikhwatal iman, ini fitnah, Pak, fitnah. Fitnah dalam kehidupan jamaah sekalian, fitnah anak. Ini belum saya bicara, Pak, nanti masuk poin yang keempat, namanya anak menjadi adu, musuh bagi kita. Tapi insya Allah, Pak, belum jadi musuh buat kita. Rata-rata fitnah, Pak. Walaupun fitnahnya beragam levelnya jamaah sekalian. Nanti dewasa anak kita sudah kenal dengan lawan jenis. Bagaimana sampean mensikapi anak kalau sudah tahu dengan lawan jenis? Sudah kenal dengan lawan jenisnya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Waduh. Ya betul, Pak. Saya masih ingat bahasa ibu saya itu. Ya mat, laki-laki tidak hamil, tapi bisa menghamili gitu. Itu nempeleng betul jemaah sekalian gitu. Luar biasa bahasa ini jemaah sekalian. Nah, Bapak Ibu, ayo kita kawal anak kita ini, Pak. Ya, anak kita ini fitnah, fitnah pasti terjadi. Pergaulan. Saya belum bicara, Pak, anak yang terjebak dengan narkoba, belum, Pak. Dan tolong Ibu, kalau ada di antara kita pagi ini, ada di antara anak kita yang terjebak, tolong Ibu husnudzan kepada Allah. Ibu harus yakin kepada Allah bahwa Ibu akan sanggup untuk meluruskan anak kita. Bu, saya pernah cerita, Ibu, ya. Ini sudah meninggal Ibu ini ya, beberapa tahun yang lalu. Saya punya pengajian Selasaan di Surabaya itu ya. Allahu Akbar. Ada ibu ini, Bu, anaknya 3. Anaknya 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki ini sudah berkeluarga. Dan dia menjalankan melanjutkan usaha orang tuanya. Ibu ini janda, suaminya meninggal. Yang perempuan belum nikah. Dia yang merawat ibunya selama ini, yang ngawal, masak segala macam, membersamai ibunya lah. Nah, yang ketiga ini agak nakal sedikit. Sampai terakhir terjebak dengan minuman keras, rokokan terus-menerus, terakhir narkoba. Pengajian tidak pernah absen ibu ini. Yakin betul bahwa dia optimis dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, dengan kekuatan doa ibu. Dia tidak mau cerita pada siapa, walaupun jadi pembicaraan orang, Bu. Tidak mau mengeluh. Dengan saya pun tidak pernah curhat tentang anaknya. Dia yakin terus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah, Ibu, itu katanya setiap malam itu anaknya datang jam 10, jam 11, kadang sampai jam 1. Itu ibu siap dengan baskomnya, Pak. Dengan nanduk. Kemudian anak datang, dibersihkan mulutnya anak itu. Ya. Kemudian semacam diwudui, Pak. Salat nak. Mama yang salah ini, mama kurang bisa mendidik kamu, nak. Dia hanya ngelihat pada mamanya, Pak. Terus blek tidur. Nanti bangun besok jam 7 subuhnya terlambat gitu. Terus kemudian tidur lagi. Maklum karena terjebak dengan obat-obatan jemaah sekalian. Tidak pernah putus asa ibunya berdoa terus. Yakin dengan kekuatan doa itu. Dan dia yakin akan bahwa anak ini bisa diperbaiki. Dengan keterbatasan ibu, pengajian Bu, kemisan ikut, Selasaan ikut, berbuat luar biasa ibu ini. Dan tidak pernah cerita tentang masalah anaknya. Ibu tahu, pas ibunya sakit di jamaah sekalian, anaknya, Pak, yang laki-laki sudah pamit sama ibunya, ya sudah, ibu insya Allah tidak apa-apa gitu. Berangkat ke tokonya. Yang anak perempuan belanja, Pak, di pasar. Pas pagi-pagi duha itu, anak itu bangun, Pak, ngeliat ibunya kayak nazar, Pak. Kayak asma gitu. Kemudian didatangi sama anak ini ya, Mas sekalian, ibu-ibu. Kenapa, Ma? Gitu. Mamanya Mak bilang, Pak, anggap namanya Fulan A ya. Fulan gitu. Jaga ya abangmu. Jaga kakakmu. Iya, Ma. Kenapa, Ma? Mungkin Mama tidak lama lagi ini. Jangan, Ma. Sampai akhirnya supaya menangis, itu meninggal, Ibu. Ibu itu di haribaan anak yang narkoba ini, jemaah sekalian. Sejak itu Allah memberikan hidayah kepada anak ini, jemaah sekalian. Ibu, rupanya kadang-kadang hidayah Allah itu diberikan di saat kita sudah meninggal dunia. Yang penting sampean jangan putus asa ketika ngelihat apapun yang terjadi kepada anak kita. Hatta narkoba sekalipun. Mudah-mudahan tidak seperti itu, jemaah sekalian gitu. Angkat tangan sampean.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah yang menimpa kepada anak itu pasti Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Sebab Allah faham betul nih. Nasihat yang paling empuk, yang paling instan menyentuh pada anak itu nasihat orang tua sendiri, Pak. Jadi rupanya kekuatan doa yang bertahun-tahun diminta sama orang tuanya itu baru diistijabai adalah ketika dia sedang sakaratil maut. Baru ada itu sedang sekarang, Pak. Masya Allah. Saya nggak perlu menyebut siapa anak ini, Pak. Jadi anak paling aktif, Pak, di Surabaya jamaah sekarang ini. Nah, ikhwatal iman, Bu, anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, Ibu, sampean sama suami visinya sama. Ya. Misi membawa keluarga ini sama, Pak. Semangatnya sama. Bahasanya juga sama gitu. Allahu Akbar. Doanya juga sama. Rizki yang sampai berikan juga rizki yang halal dan thayyiban pada anak kita. Selesai sudah jamaah sekalian. Nah, di sinilah ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi kalau sampean sibuk, yang bapaknya sibuk, ibunya sibuk arisan, anaknya diserahkan sama pembantu, ya jangan salahkan kalau mengatakan nara, tersentuh dari api neraka karena kita gagal membesarkan anak-anak kita seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting dalam urusan rumah tangga ini al-ikhlas. Ketulusan kita, keikhlasan kita. Untuk apa sih saya berkeluarga ini? Saya begini Bapak, Ibu, kalau sampean berkeluarga tidak nata hati, yang muncul capek, Pak. Jenuh. Bosan. Ya. Apa namanya? Ada sa'am kata orang Arab, as-sa'amah. Ya. Terjebak dengan rutinitas, apalagi ibu-ibu. Ya, yang pekerjaannya hanya di rumah saja, urusan dapur, urusan kamar tidur, dapur, didik anak, sudah, tidak ada kegiatan. Tidak terlibat di organisasi seperti ini, umpamanya jamaah sekalian, pasti jenuh. Bapak juga begitu. Sampai kalau tidak ikhlas, banyak ngeluh, Pak, banyak nuntut sama ibunya anak-anak. Saya ini kurang apa? Ya kurang ikhlas. Jelas itu, Pak. Kalau nanya begitu kurang apa? Ya kurang ikhlas. Saya sudah bekerja, saya sudah cari rezeki. Saya dari mulai pagi berangkat jam 7, pulang ke rumah jam 5, kadang jam sampai isya. Saya nggak dihargai, tidak ada bahasa begitu, Pak. Tata hati ini. Dan sampai yang kalau terbiasa, Pak, masuk ke rumah senyum, Allahu Akbar. Sebarkan salam, sebarkan kedamaian kepada ibunya anak-anak gitu. Itu kan dilihat, Pak, sama anak-anak kita, Pak. Terus ibu menyambut suami, Allahu Akbar, dengan dandanan yang begitu rapi. Di sore hari disiapkan kopi panasnya, teh panasnya, ya, sama snacknya untuk menyambut suami yang seharian jihad fisabilillah mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan potret yang sangat bagus, Pak. Ibu menjadi contoh. Itu namanya at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan dengan cara memberikan keteladanan buat anak tanpa kita capek-capek. Buktikan keharmonisan kita berdua sama suami. Selesai sih, Bu. Ini kalau tidak ada keikhlasan, kok enak suami gitu. Di luar terus. Saya di rumah terus. Ngurus anak, saya yang hamil, saya yang menyusui, saya yang membesarkan. Memang itu tugas ibu memang. Tapi disitulah peluang pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan instan kepada kita semua, sesuai dengan fitrah kita masing-masing. Ini kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan dalam hati kita jemaah sekalian, lepas semuanya jemaah sekalian. Yang ada, Pak, nuntut satu sama lain. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Satu ya, keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, talabu ar-rizqil halal. Tolong, Pak, biar ketahanan rumah tangga ini abadi awet, tolong perjelas mulai saat ini. Khususnya, Pak, di awal-awal kita pernikahan itu. Rezeki yang saya dapati ini rezeki yang halal atau rezeki yang syubhat. Mohon maaf saya bicara begini. Tidak sekali dua kali, Pak, pasangan-pasangan muda banyak berantakan di bab yang satu ini belum beres. Ya, belum beres. Perjelas Ibu, perjelas Bapak,
bahwa apa yang saya makan ini rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, ya, baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tolong sampaikan setiap hari kepada suami. Bahkan tirulah para sahabat dulu ketika menyemangati para sahabat, ya. Bang, saya hari ini siap lapar, siap tidak makan, siap tidak minum, daripada abang datang ke rumah ini membawa rezeki yang haram dan syubhat. Saya tidak ingin perut saya dan perut anak saya dikotori oleh bab-bab seperti itu. Terlalu banyak ibu contoh-contoh di lapangan, anak keluarga kita ini berantakan, komunikasi tidak pas, ya karena masalah rezeki-rezeki yang seperti itu. Aduh, ini kemana-mana ya, kemana-mana Pak. Saya hampir sebulan tuh Pak, 2-3 kali dicurhati orang bab-bab seperti ini. Satu sisi suaminya 5 waktu di masjid, di sisi yang lain istrinya juga ke pengajian luar biasa rajin, jilbabnya juga besar Pak, betul itu. Tapi anaknya, mohon maaf, yang perempuan tomboy, sekolahnya boleh nggak sebut ini ya, sekolah cukup dikenal di Surabaya Pak. Yang laki-laki, mohon maaf, terjebak pula dengan narkoba Pak, padahal ganteng, nggak nyangka sama sekali Pak, kok tumben pendiam anak ini gitu. Akhirnya datang 2 orang ini, suami istri Bu. Kenapa Ustaz saya kok diuji dengan anak? Saya namanya Ustaz, saya bilang, itulah ujian Bapak. Karir alhamdulillah, rezeki alhamdulillah, saya bilang. Ya, jabatan alhamdulillah, sedang diuji oleh anak. Yakin jenengan berdua pasti sanggup untuk mengawal ini. Allah ketika ngasih ujian, pasti Allah juga memahami kapasitas kita. Tidak akan melebihi kapasitas kita. Berdoa saja sama Allah. Hanya pulang gitu. Dapat sebulan 2 bulan datang lagi. Ustaz, tak kuat saya Ustaz, tak kuat saya Ustaz. Ya sudah, saya mau apa? Saya bilang. Padahal Ustaz tiap malam saya datangkan guru ngaji khusus Ustaz. Guru privatnya pun juga privat yang saya berharap bisa mewarnai anak saya. Tapi kok semakin jadi sekarang Ustaz gitu. Sabar, saya bilang. Terus doa tahajud pada Allah. Perbanyak berinfak, saya bilang. Dapat beberapa bulan datang lagi. Sekarang istrinya yang tidak kuat, nangis betul. Saya katakan, ayo gini. Coba evaluasi ya, evaluasi. Barangkali ada rezeki, ya, ada penghasilan yang barangkali nyerempet syubhat gitu. Antum berikan, jenengan berikan pada anak-anak gitu. Pak, ini ketika saya ngomong begini Pak, kayak orang kesurupan Pak. Suaminya ini kayak orang kesurupan, bapaknya kayak kesurupan. Kayak gini. Ustaz, sekarang juga saya berhenti. Loh, kenapa Pak? Saya tidak nyangka Pak. Tak pikir orang ini orang sukses ya. Tiap ketemu saya mobilnya Mercedes Pak. Besoknya lagi Pajero. Besoknya lagi Innova yang terbaru. Besoknya lagi ganti-ganti mobil. Tiap ketemu begitu Pak. Pengusaha mobil itu apa saya kurang tahu zaman sekarang gitu. Loh, ternyata Pak, pekerjaan suaminya apa Pak? Rentenir. Tahu rentenir ya Pak? Bank yang jalan tuh Pak, didampingi oleh algojonya apa namanya Pak? Apa namanya itu Pak? Debit collector. Itu di kantongnya Pak, itu meternya 10 ribuan banyaknya Mas sekalian. Orang meminjam 1 juta, biasanya bukan jutaan Pak, puluhan juta jemaah sekalian. Pinjam 100 juta, 1 bulan 110 juta. Ya kayak gitu Pak, gampang, nggak pakai repot-repot. Sekarang juga saya berhenti, kenapa Pak? Ya cerita seperti itu. Hadza huwa masalah, saya bilang. Subhanallah Bapak Ibu, sekarang Pak dia menjadi jualan obat-obat herba Pak. Sudah pindah ke Bandung sekarang orang ini jamaah sekalian. Anaknya Pak, subhanallah, mutahajjib Pak. Yang laki-laki Pak, masuk ITB sekarang, jadi aktivis di ITB. Luar biasa, kayak masuk akal Pak. Bu, hati-hati Bu, Bapak hati-hati. Rezeki ini Pak punya pengaruh terhadap kepribadian kita, istri dan anak-anak kita jamaah sekalian. Rumah tangga banyak masalah ketika nanti rezekinya nggak jelas pula Pak. Terlalu banyak contohnya Pak. Bayangkan sampean bapak terutama ngasih kepada istri, jangan harap istri akan setia kepada kita Pak. Karena terbiasa kita memberikan sesuatu yang syubhat dan haram.
Jangan harap anak kita akan menjadi anak yang birrul walidain, berbakti pada kita orang tua. Sementara rezekinya apa yang kita makan, sangunya, uang belanjanya, uang sangunya, uang makannya, uang yang bayar SPP-nya, dari uang-uang haram dan syubhat semua, Pak. Tidak akan barokah ilmunya jamaah sekalian itu. Makanya Nabi saya mengatakan summa dzakara ar-rajulu ash'asha adhkara, kemudian Nabi menyebut tentang potret satu orang yang bepergian sangat jauh, rambutnya kusut, berdebu, ya dan lain sebagainya, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanannya haram, minumannya haram, baju yang dia pakai haram, pekerjaannya haram. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai urusan apa namanya? Ibadah mahdah pun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saya punya buku namanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatun Nafas. Ketika sampai bab haji, Pak. Ketika dia umrah dan haji, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaika wala sa'daik. Tidak ada, aku tidak sambut panggilanmu, aku juga tidak ada kebahagiaan buat kamu. Kenapa, Pak? Karena sangu, zat bekal yang dia bawa tidak jelas sumbernya, halal haramnya jamaah sekalian. Ibu, perhatikan bab yang nomor 2 ini. Setelah kita punya niat ikhlas, pastikan rezeki yang masuk ke dalam rumah tangga kita, yang kita berikan pada kita dan pada anak-anak kita. Oke? Yang ketiga apa? Ad-du'a. Doa, Pak. Perbanyak doa. Doa ini tajam, Pak. Mohon maaf ya. Ibu-ibu harus siap, termasuk saya secara pribadi dan Mariam ini sih saya. Nanti ada, Pak, masalah-masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan oleh ilmu kita, Pak. Tidak bisa diselesaikan oleh fulus kita. Tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita memanage masalah jamaah sekalian. Walaupun sampai jadi direksi, sering berorganisasi, kadang-kadang ngurus rumah tangga nggak bisa, Pak. Tapi bisa diselesaikan oleh apa? Kekuatan doa. Makanya surat pertama itu, Pak, surat ayat pertama dalam surat An-Nisa, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling meminta, saling memohon. Nanti Bapak Ibu akan ada masalah-masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan oleh apapun pula, oleh mertua, oleh pengadilan, oleh apapun pula, kecuali bisa dengan kekuatan apa? Doa. Makanya Bapak Ibu, wajib bagi kita berdoa dengan doa yang diatur oleh Allah langsung, Pak. Apa itu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana apa? Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini, Pak, doa ini redaksinya langsung Allah yang mengatur kepada kita. Ketika Allah berbicara tentang potret ibadur rahman, itu ada beberapa sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Terakhir apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Diletakkan posisi terakhir. Karena nanti ada masalah keluarga tidak bisa diselesaikan oleh siapapun pula kecuali dengan apa? Kekuatan doa. Bu, Bapak, ketika antum mengatakan rabbana hab lana min azwajina, bayangkan wajah istri kita. Jangan istrinya orang, Pak, ya. Ibu juga begitu. Bayangkan wajah suami, min azwajina. Jangan suaminya orang. Nauzubillah. Wa dzurriyyatina. Bayangkan satu persatu anak kita, Pak. Itu dahsyat, Pak. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah kalau sambil berdoa tiap hari, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ikhlas, rezekinya halal, diperkuat dengan apa? Dengan doa. Oke? Nah, yang keempat apa jamaah sekalian? Tolong buat kita orang tua ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, suka terjadi perceraian, rumah tangga anak-anak kita nggak tahan karena kita terlalu banyak ikut-ikut, terlalu intervensi. Halo, terutama yang kepala 5 ya, ibu-ibu yang kepala 5 yang sudah punya mantu, tolong biarkan anak kita mengelola rumah tangganya biar dia cerdas, sebagaimana kita dulu pengalaman begitu. Ojo ikut-ikut, jangan ikut-ikut. Bahkan kalau bisa Ibu, ketika tahu ada masalah serius, Ibu harus bela mati-matian mantu Ibu. Jangan bela anak kita. Besan juga begitu. Besan kita bela mati-matian anak kita. Kita bela mantu, besan bela anak kita. Nyambung Ibu sekalian.
Jangan ikut-ikut. Hatta anak kita juga bermasalah sampai terkait dengan masalah fisik, diam. Rangkul mereka semua ibu sekalian gitu. Loh Pak, saya punya anak tiga Pak yang sudah berkeluarga. Masing-masing keluarga ini Pak karakternya beda-beda. Yang satu dari Bondowoso, yang kedua dari Pamekasan, yang ketiga orang Surabaya. Kulturnya Pak, karakternya beda semua. Jenengan harus siap-siap nanti sebagai orang tua tidak dihargai oleh mantu. Saya mohon maaf bicara begini. Sampai harus siap-siap Pak, kaplingkan di benak kita kalau sudah punya mantu, siap-siap untuk tidak dihargai oleh mantu. Dan sampai tidak perlu tersinggung. Biasa saja. Dan jangan kemudian memprovokasi anak kita. Kok begini istrimu? Tidak boleh. Kok begini suamimu? Diam. Doakan terus saja Pak. Orang tua yang baik tidak akan masuk kepada rumah tangga anak dan mantu. Kita hanya ngawal dengan doa-doa kita saja. Bahkan ketika ada masalah Pak, kita bawa oleh-oleh buat mantu kita Pak. Walaupun nanti nerimanya Pak, tidak senyum, tidak apa-apa. Biarkan saja. Loh, saya ini ustadz ya. Saya banyak dihargai orang Pak. Termasuk juga hari ini saya dihargai ibu-ibu semua ini. Menghargai saya. Bapak-bapak juga menghargai saya gitu. Tapi pernah sekali waktu Pak, saya nggak dihargai oleh mantu saya. Saya tidak perlu cerita siapa mantu saya ini Pak. Pernah sekali waktu anak saya Pak, pengen ngajak saya makan. Makan Pak, makan di sebuah restoran gitu. Rupanya pingin ngobrol-ngobrol dengan saya jamaah sekarang gitu. Diajak pula adiknya, kakaknya ngobrol gitu semua. Dia sama istrinya sama anaknya jamaah sekalian. Ada di rumah saya. Dia bilang Pak, saya dengar Pak komunikasi, jangan lama-lama ya. Sebentar kok aku sama abiku. Iya tapi jangan lama-lama gitu. Berarti dia nggak begitu betah Pak di rumah saya. Kita tidak tahu Pak, mungkin kurang sehat atau bagaimana gitu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Sampai jam 9 Pak, masih kasihkah kita makan? Saya yang gelisah Pak. Bang, ayo pulang, saya bilang. Istri menunggu. Tidak apa-apa Pi, itu urusanku Pi. Ditelepon Pak, saya ngeliat teleponnya Pak. Dari mantu saya Pak, pada suaminya, pada anak saya gitu. Ayo pulang, Abi tidak bisa. Tidak apa-apa Pi, sampai setengah 10, nyampe rumah jam 10. Betul Pak. Pulang ke rumah. Saya langsung minta maaf. Aku minta maaf ya. Iya Bi. Bayangkan Pak. Ustadz loh Pak. Ustadz Drehem loh Pak. Iya Bi. Tak senyum, tak apa Pak. Langsung. Tak salaman juga. Biasanya salaman, tak salaman. Dan kita harus memahami Pak. Ini anak lagi kondisi apa? Emosi. Sampean juga jangan larut untuk emosi pula. Dan saya tidak akan marah Pak. Saya juga punya andil, jemaah sekalian. Saya mengakui saya salah, saya juga salah, Pak. Mempunyai istri, kenapa saya berlama-lama juga? Kenapa saya tidak maksa pada anak saya gitu? Dia rupanya senang, Pak, ketemu dengan orang tuanya segala macam. Pak, Ibu harus hati-hati. Sampai dia betul, Pak, besoknya tukaran, jemaah sekalian. Saya sama Maria telepon anak saya. Abi bisa ke sini? Siap. Tapi tidak ke situ, Pak. Siap aja, Pak. Artinya tolong damaikan saya gitu. Tak mau masuk saya Pak. Selesaikan sendiri. Ini urusanmu. Saya Pak hanya habis salat duha, saya angkat tangan Pak. Rabbana hablana apa? Min azwajina wa dzurriyyatina. Bayangkan Pak wajah mantu dan anak saya ini Pak. Qurrata a'yun, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil muttaqina imama. Selesai Pak. Selesai. Tiba-tiba nangis. Wis, selesai Bi, udah nangis Bi. Selesai. Tapi kalau sampean masuk dalam kondisi emosi Pak, sampean masuk. Ini kan gara-gara Abi tadi malam, repot panjang lagi Pak. Saya juga terpancing emosi saya Pak. Tidak usah masuk. Tidak usah masuk, diam. Kadang-kadang perlu Pak. Orang tua bukan sesuatu yang aib minta maaf pada mantu Pak. Biasa itu jemaah sekalian gitu. Dan insya Allah justru sampean punya wibawa Pak nanti di mata mantu ma'asyarul muslimin. Punya harga diri sampean Pak di mata mantu. Jangan putus asa. Apa? Doa.
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli. Semua ini Pak ada dalam Al-Quran. Allah langsung yang menulis redaksinya bagaimana kita orang tua berdoa pada keluarga kita, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 4 ini dijaga saja Pak, ada keikhlasan, ya, rezeki yang halal. Apalagi tadi? Apa? Rezeki yang halal. Ikhlas. Terus doa. Bukan doa terakhir tadi Pak, rezeki yang halal. Kemudian apa tadi? Ikhlas, ngasih rezeki yang halal. Kemudian kekuatan doa dari kita semua. Terus apa Pak? Kita sebagai orang tua jangan terlalu intervensi masuk kepada dunia anak-anak kita. Insya Allah Pak, anak-anak kita semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Saya pikir cukuplah, sudah 1 jam lebih saya berbicara seperti ini. Mudah-mudahan Pak, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Bapak menjadi suami yang qawam, ya. Istri kita Pak semua yang hadir di sini menjadi istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang qurratu ain, ya. Paling tidak menjadi zinah dalam kehidupan kita, perhiasan dalam kehidupan kita, tidak menjadi fitnah apalagi menjadi musuh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Pak kita berkumpul sampai nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sebelum saya tutup, ini semua peran yang paling banyak bermain adalah ibu-ibu semua. Al-ummu madrasatun. Ibu ini adalah apa? Sekolah. Pak, kalau bapak lebih banyak di luar, ya. Tapi di rumah justru yang paling banyak mewarnai anak siapa? Ibu. Ingat keluarga Nabiullah Ibrahim dan keluarga Nabiullah Nuh alaihissalam, ya. Ibrahim mendapatkan istri yang salihah, Hajar, anaknya semua jadi nabi. Ya. Nuh kebetulan atas takdir Allah dan ingin memberikan contoh buat kita semua, istrinya tidak taat kepadanya, anaknya pun juga apa? Gagal diselamatkan. Banjir, mau diselamatkan, ada perahu penyelamat, tapi juga tidak mau diikut pada ayahnya. Kenapa? Karena begitu kuatnya warna yang diberikan oleh siapa? Seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak tahu ini ada pertanyaan atau dialog atau bagaimana diskusi. Bagaimana Bang Sultan? Atau cukup? Kalau cukup saya pulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita beri kesempatan waktu. Silakan. Nanti kita kasih mic-nya biar pertanyaannya jelas. Kalau ada yang ditanyakan, ya. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Saya juga mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di momentum berikutnya. Kalau enggak ketemu lagi, minimal kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya akhi, barakallahu fikum. Sedikit tambahan bahwa Al-Irsyad wanita sudah berdiri, insya Allah setelah Munas di Purwokerto yang Mubes, ya, Mubes apa Munas? Insya Allah Al-Irsyad lagi nanti akan berdirikan oleh akhina Abdullah Zubaidi dan Husni Basalamah. Saya mendorong dari belakang saja. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita minta doanya. Semoga para suami-suami nanti beri kesehatan, beri kelancaran untuk menampung teman-teman kita yang tidak di organisasi sana,
atau tidak di organisasi sini, tapi kita kumpulkan di organisasi Al-Irsyad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.